Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini saya dari kandang Geng Famagelang yang kebetulan hanya seorang peternak kecil di daerah Magelang yang selama ini mengandalkan ternak entok jumbo Blitar, sedang merintis dan berusaha untuk mengkembangbiakan entok jumbo Blitar. Sebelumnya, saya pribadi mohon maaf, video yang akan saya buat kali ini, yang saya tayangkan, kemudian saya upload di channel Geng Famagelang, tidak ada maksud untuk menjatuhkan para peternak entok jumbo dimanapun Anda berada, termasuk sumber dari entok jumbo Blitar, khususnya di daerah Blitar, Jawa Timur. Sekali lagi, tidak ada maksud untuk menjatuhkan siapapun. Tujuan saya membuat video ini hanya untuk gepok tular atau menularkan pengalaman yang pernah saya alami pada saat saya bertransaksi dengan oknum peternak entok jumbo Blitar di daerah Blitar, Jawa Timur. Harapannya tidak terjadi lagi apa yang saya alami ini. Kenapa? Memang ini hanya oknum. Sekali lagi, oknum. Tidak semua peternak entok jumbo Blitar di Blitar, Jawa Timur tidak amanah. Kita akan menyoroti kejadian yang saya alami pribadi dan jujur saja memang sangat menimbulkan kerugian. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tapi inilah, dari satu sisi memang saya pribadi juga merasa sangat dirugikan oleh oknum peternak entok jumbo Blitar dari Jawa Timur. Jadi ceritanya, saya ini kan seorang peternak juga. Kemudian saya peternak entok jumbo sekian lama, merintis dari awal, dari nol, dengan harapan dari entok jumbo Blitar ini kami mendapatkan income tambahan untuk menafkahi keluarga, anak dan istri. Dari nol kami sudah mulai berkembang biak dan cukup bagus dari sisi perkembangbiakannya. Kemudian alhamdulillah memang kita sedikit atau banyak itu mendapat penghasilan dari penjualan, baik itu anakan atau minti ataupun juga remaja dan dewasa dari entok jumbo Blitar. Karena kita sedang berkembang bagus, pasaran juga sudah mulai bagus, dengan segala cara kami mempromosikan entok jumbo Blitar ini di daerah Magelang, memberikan pemahaman tentang entok jumbo, keunggulan-keunggulannya, baik lewat Facebook, kemudian lewat YouTube, di channel Geng Famagelang ini, kemudian lewat Instagram, kemudian lewat TikTok ya, segala upaya. Kemudian face to face juga saya promosikan. Pemahaman sudah mulai datang dari sekitar Magelang ya, dan sudah mulai banyak yang berminat. Dengan naiknya peminat entok jumbo Blitar ini, maka karena jumlah ternak saya itu masih sedikit, maka saya berupaya
untuk mencari kembali indukan-indukan berkualitas. Yang saya percaya, saya akan datangkan dari sumbernya langsung di daerah Blitar, Jawa Timur. Ceritanya diawali dari tanggal 1 Januari 2023, waktu itu saya sedang jalan-jalan santai, menikmati tahun baru bersama anak dan istri di daerah Yogyakarta. Kemudian kami sambil iseng ya, karena saya memang sedang mencari indukan yang memang saya bilang mencari yang kualitas bagus, maka saya coba cari di Facebook. Di salah satu posting Facebook peternak entok jumbo Blitar, di salah satu grupnya, ya, tidak saya sebutkan di sini, ada sebuah tayangan video dan foto yang menayangkan seekor pejantan entok jumbo Blitar yang cukup bagus menurut pengamatan saya. Maka kemudian saya coba untuk berinteraksi dengan yang memposting video dan foto entok jumbo Blitar tersebut, dan kita saling berkenalan, dan kebetulan nama yang memposting itu bernama katanya Digi. Ya, Digi. Nanti akan kita perlihatkan nama lengkapnya, karena ada di bukti transfer. Kita coba hubungi lewat inbox, dan kemudian setelah singkat saya minta nomor WA, dilanjutkan dengan komunikasi melalui WA. Makalah terjadi yang pertama adalah komunikasi lewat WA seperti biasa, kemudian video call, sesuai dengan kebiasaan saya jika mau membeli entok jumbo Blitar. Dan akhirnya dari beberapa penawaran yang diberikan oleh Mas Diki ini, saya tertarik untuk membeli 1 ekor pejantan yang semula ditawarkan 1.100.000 kepada saya. Akhirnya net deal dengan harga 900 plus ongkir yang semula minta 100.000 menjadi 50.000, sehingga saya mendapat potongan 50.000 rupiah. Saya memilih, kemudian dari video-video yang Mas Diki kirimkan ini, akhirnya kita sepakat. Dan dari kesepakatan awal, dari pembicaraan kita, Mas Diki ini memberikan jaminan kepada saya jika, ya ini jika ya, entok yang dikirimkan dari dia ke saya dalam kondisi sakit sampai di lokasi saya, sakit atau mati, maka akan memberikan garansi selama 3 hari. Sejak tiba di lokasi saya akan memberi ganti. Nah, ini yang saya pegang. Maka kemudian saya pun minta nomor rekeningnya kepada Mas Diki dan dikirimkan. Kemudian hari itu juga saya transfer sejumlah uang 950.000 rupiah. Saya berusaha untuk meyakinkan kalau dia itu benar-benar amanah. Masuk ke tanggal 2 Januari, ya, Mas Diki ini mengirimkan foto bahwa dia itu mau mulai mengemas pejantan entok jumbo Blitar yang saya pesan. Dia sudah menampilkan video, foto, peti saat pengemasan pejantan entok jumbo Blitar itu. Dan dia juga menawarkan 1 ekor betina dengan harga 250.000. Dan saya bilang, waduh kenapa enggak sejak kemarin Mas, saya bilang gitu.
Dia bilang, ini masih bisa Pak, karena belum saya kirim. Pejantannya masih proses pengemasan, jadi bisa disusulkan. Oke, akhirnya saya sepakat, saya transfer lagi uang 250.000 untuk membayar betina punggung hitam yang dia tawarkan. Sehingga total transfer untuk pembelian sepasang entok jumbo Blitar itu adalah Rp1.200.000. Tanggal 3 Januari, kiriman dari Mas Diki ini sampai ke rumah saya menggunakan ekspedisi pengiriman Cleresta. Ya. Dan setelah sampai ke rumah saya, tanggal 3 Januari itu, berarti 2 hari setelah transaksi, saya sampaikan ke Mas Diki, alhamdulillah, sepasang entok jumbo yang Mas Diki kirimkan sudah sampai ke lokasi saya. Nah, ketika kita sedang teleponan, karena saya waktu itu menyampaikan ke Mas Diki lewat telepon WA bahwa barangnya sudah sampai, maka Mas Diki juga sekalian menawarkan 15 ekor minti umur 1 bulan, ya, dengan harga tertentu yang saya ingat. Kemudian saya tawar 15 ekor itu dengan harga 750.000 plus ongkirnya 100.000. Dan akhirnya tanggal 3 Januari itu ada 2 kejadian. Yang pertama, kejadian sepasang entok jumbo Blitar sampai ke rumah saya, dan kejadian Mas Diki menawarkan 15 ekor, dilanjutkan lagi saya mentransfer uang ke Mas Diki Rp750.000 plus 100.000, totalnya 850.000 untuk membayar 15 ekor minti 1 bulanan umurnya ditambah dengan ongkir. Itu tanggal 3 Januari. Tanggal 4 Januari saya coba cek di kandang karantina, ya, karena saya selalu menyiapkan kandang karantina jika ada entok yang baru datang dari luar kandang saya. Cukup kaget saya. Kenapa? Entok jumbo Blitar betina punggung hitam yang baru dikirimkan, baru sampai 1 hari, baru semalam, di kandang saya, ternyata mati. Maka kemudian saya dokumentasikan ke Mas Diki, saya laporkan, saya sampaikan ke dia, saya videokan, saya foto, baik melalui pada saat proses sudah matinya sampai dengan penguburannya, supaya dia yakin bahwa itu entok yang berasal dari dia. Saya coba konfirmasi, responnya dia bilang, tenang saja Pak, nanti akan kami ganti. Walaupun sudah tahu bahwa entok jumbo Blitar betinanya mati hari itu, tanggal 4 Januari, Mas Diki ini masih menawarkan ke saya 5 ekor betina entok jumbo Blitar lagi. Tapi karena kondisi saya masih shocknya, kaget dengan kejadian matinya entok jumbo Blitar betina ini, maka saya pending dulu. Saya bilang, Mas Diki, saya cancel dulu ya, karena ini saya masih kaget juga dengan kejadian kematian mendadak seperti ini. Maka Mas Diki bilang, iya Pak, nggak apa-apa. Tanggal 4 Januari ini, Mas Diki juga menunjukkan foto tentang pengiriman 15 ekor minti entok jumbo Blitar ke saya. Dan tanggal 5 Januari, karena perjalanan dari Blitar itu biasanya memakan waktu 1 malam,
sekitar 6 jam baru sampai Magelang. Tanggal 5 Januari pagi saya sedang bekerja, saya menerima telepon dari nomor yang tidak saya kenal. Ternyata setelah saya terima, itu adalah telepon dari supir Clearesta ya, yang mengabarkan hal yang sangat tidak terduga, bahwa supir Clearesta ini menyampaikan ke saya bahwa entok atau minti entok Jumbo Blitar sejumlah 15 ekor itu mati di pengiriman. Saya kaget juga, waduh, 15 ekor mati. Maka saya bilang, sudah Mas, tetap bawa ke tempat saya, kita videokan, nanti akan kita laporkan kepada pengirimnya. Maka kemudian setelah sampai di rumah saya juga ada videonya, tetapi tidak saya muat di video ini. Nanti kalau memang ada yang membutuhkan atau nuntut mana video pembuktiannya, dokumentasi sudah saya simpan. Ya. Tapi saya foto, saya video setelah sampai di sini, saya kirimkan ke Mas Diki. Ini gimana Mas? 15 ekor ini yang sampean kirim lagi kok mati? Dia bilang santai saja Pak, nanti akan kita kirim penggantinya. Itu tanggal 5 Januari. Kemudian tanggal 5 Januari sore juga saya dinas luar, kerja di luar kota, dan saya pasrahkan ke keluarga untuk merawat entok-entok yang saya tinggalkan. Nah, paginya tanggal 6 Januari, artinya kan baru berapa hari sejak tiba, tanggal 3, tiba tanggal 6, itu pejantannya mati juga. Jadi tanggal 3 Januari sampai tanggal 6 mati, artinya baru sekitar 3 hari. Sepasang entok Jumbo Blitar itu semuanya mati. Total yang mati adalah 15 plus 2 ekor, 17 ekor. Mati semua dalam waktu hanya 3 hari. Saya minta dokumentasi atau foto atau video ke keluarga saya tentang kematian entok Jumbo Blitar yang jantan, tapi baru dikirimkan tanggal 7, karena memang mungkin lupa. Kemudian semua kejadian, semua kematian saya laporkan ke Mas Diki, saya laporkan ke beliaunya untuk mencari solusi. Tanggal 7-nya. Tanggal 7 Januari, Mas Diki masih bilang, akan saya ganti semua Pak, beri saya waktu. Karena saya juga manusia, saya tahu kesulitan, maka saya bilang, oke Mas Diki, nggak ada masalah, saya tunggu itikat baik Mas Diki. Nah, saya juga manusia, saya juga punya perasaan, daripada Mas Diki terlalu berat, maka saya sampaikan ke dia, saya telepon ke dia, Mas, tidak usah harus mengganti dengan yang sama. Artinya, daripada saya memberatkan, setidaknya saya ada pengganti 17 ekor, diganti yang harusnya dewasa dengan harga jutaan seperti itu, diganti saja dengan minti yang jauh lebih murah. Dia bilang, oke Pak, terima kasih atas pengertian yang Bapak berikan. Sekian lama saya tunggu, saya coba konfirmasi masih bisa connect. Sekitar seminggu saya tanyakan lagi, Pak saya minta waktu, oke. Beberapa hari kemudian saya kok buka-buka Facebook, di salah satu grup entok Jumbo Blitar itu ada satu orang yang mengkomplain Mas Diki ini bahwa dia mengirimkan entok yang kejadiannya sama dengan saya. Ya,
bahwa dia dikirimi entok sampai di tempat mati. Ternyata yang ngirim juga Mas Diki ini. Saya coba konfirmasi ke dia bilang saya sudah mengganti Pak, saya sudah ini dan itu ke orangnya dan sebagainya. Saya jadi mikir, waduh, ini kok kejadiannya sama dengan saya, tapi saya masih berusaha untuk tidak mengungkap suatu kejelekan seseorang, saya tidak mau mematikan rezeki seseorang, maka saya tetap bersabar, saya coba koordinasi. Sampai masuk ke bulan Februari, tidak ada respon juga, tidak ada itikat untuk mengganti, kemudian saya coba untuk komunikasi dengan salah satu admin Facebook, yang kebetulan saya ketemunya di situ juga di grup itu gitu loh. Saya minta tolong sama dia, Mas minta tolong, cobalah bantu saya karena saya ada masalah seperti ini. Dan alhamdulillah saya mendapat respon dari admin grup Entok Jumbo Blitar itu dan coba dihubungkan, ternyata katanya Mas Diki ini tetap janji akan mengganti. 1 hari, 2 hari, 3 hari saya coba untuk bersabar. Bulan Februari akhir saya coba komunikasi dia, ternyata sudah tidak bisa. Ya, HP-nya sudah tidak aktif, Facebook-nya sudah dihapus. Nama Facebook-nya saja saya lupa karena kami hanya komunikasi lewat inbox, habis itu inbox-nya saya hapus dan tidak pernah komunikasi lagi lewat Facebook-nya. Ternyata Facebook-nya sudah tidak ada sehingga saya lupa. Yang ada cuma bukti transaksi, kemudian bukti nomor HP, kemudian juga bukti komunikasi. Sekarang akhirnya saya berusaha untuk minta tolong, kemudian saya dihubungi oleh seorang yang peduli dengan kejadian saya, dicoba untuk komunikasi dengan Mas Diki, ternyata Mas Diki katanya sudah tidak ada di rumah. Sampai dengan bulan Maret akhir, bulan puasa ini, itikat baik tidak ada, saya sudah tidak bisa berkomunikasi dengan Mas Diki. Akhirnya saya semakin, ya istilahnya sudah tidak terlalu ini ya, sudah pesimis bahwa kerugian saya akan mendapat ganti dari peternak Entok Jumbo ini yang bernama Mas Diki ini. Saya coba untuk tidak merugikan pihak-pihak tertentu, saya coba untuk bersabar, saya coba untuk komunikasi dengan baik. Menyelesaikan dengan baik, ternyata responnya malah justru tetap tidak ada itikat baik. Sehingga saya coba untuk membuat tayangan di video ini dengan tujuan jangan sampai terjadi lagi dengan pihak yang lain. Setidaknya tidak ada orang-orang yang akan dirugikan seperti saya. Karena ini kejadian kedua, yang kejadian selanjutnya atau kejadian lain saya juga ngalami. Nanti kalau misalnya saya mau, akan saya buatkan video untuk kejadian yang kedua yang hampir mirip kejadiannya, itu saya alami. Waktu kejadian yang pertama dengan Mas Diki mungkin saya masih bisa berpikir, oh iya ini oknum. Ternyata ada lagi kejadian yang kedua, ini juga saya bilang oknum, dia juga oknum. Tapi nanti akan kita ceritakan di video yang lain. Sekali lagi, untuk para peternak, pihak-pihak peternak tertentu dimanapun Anda berada, saya tidak ingin merugikan pihak-pihak tertentu. Saya tidak ingin ada pihak yang
dirugikan, tapi saya sendiri jujur saja rugi. Saya mengerti bahwa risiko daripada beternak entok karena ada nyawa pasti ada kematian. Tapi yang saya persoalkan di sini adalah tanggung jawab atau konsekuensi terhadap apa yang sudah menjadi kesepakatan. Bukan masalah mati atau hidupnya, tapi konsekuensi awal, kesepakatan awal bahwa transaksi itu prosedurnya sudah kita lalui. Kita sebagai pembeli sudah percaya dan menyampaikan atau melakukan kewajiban sebagai pembeli. Terus bagaimana tanggung jawab seorang peternak atau penjual terhadap pembelinya? Itu yang saya maksud. Sehingga kita tidak menginginkan antara penjual dan pembeli ini mengalami kerugian. Kita akan berharap siapa sih yang tidak menginginkan suatu keuntungan. Kita ini beternak, itu kan harapannya mendapatkan hasil. Sekali lagi, mendapatkan hasil untuk menambah income untuk keluarga. Total uang yang saya transfer, yang saya habiskan untuk membeli entok di Mas Diki ini bagi orang-orang tertentu memang kecil, hanya kisaran Rp2.050.000. Tapi bagi kami, peternak-peternak entok jumbo Blitar yang masih awam kayak kami dengan modal terbatas, modal seperti itu bisa dibilang akhirnya mematikan modal kami. Semoga ada hikmah di balik kejadian ini. Semoga ada hikmahnya, hikmah yang terbaik di balik kejadian ini. Bagi kami peternak, bagi kami pembeli, dan semuanya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika penyampaian saya menimbulkan konsekuensi sakit hati atau dianggap merugikan pihak-pihak tertentu. Semoga tidak terjadi lagi. Tidak ada yang dirugikan. Mohon maaf, tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.